diklik kenapa? Iya, kalau diklik kenapa? Coba. Oke, G36. Coba mana saya lihat, coba. Iya. Jangan sembunyi. Salah G30, salah G3588, salah bukan itu. Kembali, salah. Jangan Anda tipu saya. Nah, coba mana? Logos tadi. Nah, coba. Logos. G3056. Iya, klik. Klik situ. Betul, sebentar. Klik. G3. Klik dulu, klik. Jangan klik. Diam. Oke. Saya jelasin. Tahu permainan dia di mana? Dia memang sengaja mengacu ke logos. Kenapa? Namanya juga maling. Saya pula salah. Target dia adalah logos. Kalau yang ketika orang sudah diampuni dosa-dosanya berarti oleh Tuhan, berarti tempatnya di mana, Bang? Iya, tadi saya bilang seolah-olah seperti itu, seolah-olah kesannya. Tapi kan itu nggak hitam putih. Nah, itu nggak hitam putih. Ya silakan gini, Bang. Ketika orang sudah poinnya begini, Bang. Ya, ketika kalian merasa itu adalah dasar atau dalil kepastian keselamatan, silahkan. Tapi kan masalahnya kan orang lain juga bisa baca. Ya, kami nggak perlu berkatakan itu salah atau itu benar, nggak perlu. Iya, kan poinnya di situ, Bang. Kan tapi kalau begini, saya, Bang. Sebentar, kalau saya di situ kan poinnya. Ya udah, silakan. Bang, delaynya apa ini delaynya? Oh, delay kah saya? Delay kah? Dia delay. Makanya kita data dibentur terus. Iya. Abang delaynya parah. Ya. Jadi ketika abang ngomong, iya. Oke, cek. Aman kah? Ya belum tahu lah. Tergantung nanti kalau delay, kalau kita nabrak berarti belum aman. Cek. Oke, coba. Oh, masih. Di situ poinnya, di situ kan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu apabila gimana? Masih parah, Bang, masih. Abang itu butuh waktu 3 ke 4 detik baru bisa menanggapi saya. Itu takutnya kita nabrak terus nanti itu. Teman-teman yang di bawah yang loading siapa? Saya apa Pak Teo? Yang delay siapa? Saya apa Pak Teo nih? Aman. Aman. Enggak kok. Tuh. Loading Teo. Oke. Pak loading tuh. Jadi memang gini aja. Kita nggak bisa, ya karena di bawah itu kan yang takutnya rombongan abang itu nggak jujur, itu yang khawatirnya. Tapi poinnya beginilah, itu nggak usah, tidak terlalu penting. Poinnya komunikasi kita ini agak bermasalah karena kita itu delaynya parah. Jadi kalau abang ngomong, saya kira sudah berhenti, terus saya ngomong, terus abang ngomong. Abang kira saya memotong abang bicara. Akhirnya apa? Kita ngeributin hal-hal yang tidak esensi. Ngerti maksudnya ya? Akhirnya kita ngeributin hal-hal yang tidak esensi. Bukan sedang membicarakan di sini isu sudah aman yang kayaknya. Belum. Sudah aman ini. Suara abang sudah jelas, abang. Coba suara saya jelas tidak? Delay tidak? Ya, tapi ketika saya ngomong, abang masih ngomong, pertanda abang nggak bisa langsung ngedengerin suara saya. Artinya masih delay. Tidak, ini saya tidak ngomong. Coba abang ngomong, saya diam. Coba. Testing. Mantap. Nah, lambat 3 detik. Masih lambat. Lambat 3 detik. Masa 3 detik lambat? Iya, lagi loading. begini. Oke, begini saja, Pak. Silakan. Poinnya begini. Seperti yang saya katakan tadi, kalau delay seperti ini bukan apa-apa. Ini hanya nanti akhirnya kita ngeributin hal-hal yang tidak utama.
yang akan menjadi masalah. Bukannya kita ngebicarakan isunya, tetapi kita malah sibuk. Loh, kok saya dipotong, itu yang saya nggak mau, itu yang mau saya hindari, itu maksudnya. Udah ini udah aman, saya rasa udah aman ini kok. Udah aman ini. Oke, Pak Teo, lanjut kita. Oke, siap. Ya, dicoba aja. Tadi Quran surah Al-Imran ayat 31 di situ kan dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ketika orang sudah diampuni dosa, tempatnya di mana, Pak? Ya, sekali lagi bagi saya ini ayatnya nggak terlalu clear, sekali lagi bagi saya gitu. Kalau abang merasa membangun narasi, kalau orang sudah diampuni, tempatnya di mana? Itu kan bermain dengan interpretasi namanya. Itu bermain dengan ya, kalau begitu baik. Kalau gitu. Kalau begitu coba Anda sabar dulu. Jadi jangan bilang clear. Nah, makanya kan itu yang saya bilang tadi, inilah akibat dari delay. Jadi kita nabrak. Kan tadi sudah saya bilang, saya agak konsen ke masalah delaynya kita ini. Itu akan mengganggu. Akhirnya apa yang abang bicarakan itu nabrak-nabrak terus nanti jadinya. Nggak asik lah. Ini kalau saya sih sebetulnya mood saya turun nih. Karena delay ini ya, sekali lagi karena delay ini, karena ya kita nanti jadinya itu di bawah katakan nggak nabrak. Tidak, saya tidak ributin dipotong, Bang. Di telinga saya, ketika saya ngomong, saya hitung kurang lebih abang itu baru selesai mendengarkan saya 3-4 detik kemudian. Itu masalah. Tidak, saya dengar abang, saya dengar kok abang. Ya udah, kalau begitu kalau yang begitu, ketika saya ngomong itu saya bukan lagi motong karena abang saya anggap sudah selesai bicara. Nanti jangan dikira saya motong. Saya terangkan sekali lagi ya. Saya dulu. Jadi Ali Imran 31 ya, dalam pemahaman saya sebagai orang luar, sekali lagi dalam pemahaman saya sebagai orang luar itu tidak clear. Itu kalau abang katakan kalau diampuni dosa-dosanya kemana tempatnya, itu kan bermain di interpretasi atau olah pikiran. Kalau di Yohanes 3:16 clear, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia menganugerahkan anaknya supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi kepercayaan kepada Yesus itu ganjarannya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Clear, simple, terang dia, sederhana. Itu aja, Bang. Nah, kalau saya disuruh milih, ya saya jelas milih Yohanes 3:16. Gitu. Silakan. Oke, baik. Saya buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16. Nah, Yohanes 3:16 di sini dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda mengatakan bahwa percaya kepadanya, Anda harus ingat loh. Saya sebagai orang Islam, iman saya tidak sempurna kalau saya tidak percaya Yesus. Saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi Anda percaya Yesus sebagai sabar dulu. Iya, Anda percaya Yesus sebagai Anda percaya Yesus sebagai Tuhan, saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, di sini hanya tertulis begini, Bang. Di sini hanya tertulis begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya. Percaya sebagai apa ini, Bang? Loh, itu gimana ya abang menanyakan itu? Kalau abang menanyakan itu, bacalah seluruh Alkitab, maka abang akan paham percaya seperti apa. Justru di situ, Simple Bang. saja. Saya Simple baca saja seluruh itu jawabannya. Alkitab. Enggak. Ya abang baca Alkitab kan bukan untuk mengetahui kebenaran di dalamnya. Enggak ada itu.
Nggak ada benarnya orang yang bukan Kristen baca Alkitab terus mengaku-ngaku mengerti isi Alkitab. Mana ada itu? Kenapa? Simpel alasannya. Karena apa yang kalian Bentar, saya buka katakan, datanya. kalian percaya, kalian mengerti, itu kontras dengan pesan Alkitab itu sendiri. Kalau mau lihat siapa yang membaca Alkitab dengan benar, ya lihat saja orang Kristen. Orang Kristen yang baca Alkitab dengan sungguh-sungguh ya. Gitu. Jadi, nah, kembali kepada yang tadi Abang bilang. Oh, kami nggak boleh nggak percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan. Hanya sebagai utusan. Benar dia utusan, nggak salah. Tetapi siapa yang diutus itu? Yaitu satu sosok pribadi yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Nah, apakah itu manusia? Jelas bukan. Nah, kemarin saya bertanya ke yang lain lagi, teman Abang Muslim. Siapa yang sudah ada sebelum dunia ini ada? Tuhan. Nah, itu bagus. Gitu. Jadi ada banyak hal yang lain lagi yang nggak perlu saya terangkan panjang lebar di sini. Percaya seperti apa ya? Baca aja Alkitab. Tapi kepercayaan yang Abang maksud itu tidak memenuhi syarat menurut standar kepercayaan yang dimaksud Sudah? oleh Yesus atau yang dimaksud oleh Alkitab. Gitu ya. Oke, sudah. Oke, saya baca dalil boleh ya? Karena kita pakai Silakan. dalil, kan kita berdiskusi Silakan. agama tadi. Oke, bentar. Tadi ketika Anda buka Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, ini kalau kita tanya kepada Pateo, pasti Pateo mutar-mutar. Mending saya tanya kepada Yesus menurut perkataan Yesus di dalam Bible. Yesus pengen percaya sebagai apa? Baca Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan, Pateo? Sebentar, Abang membacakan Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa tadi? Yohanes 11:42. Di sekelilingi orang banyak loh, kata Yesus. Ya. Sekarang saya tanya. Bang Loding baca Yohanes 11 ayat 42. Pertanyaan saya simpel. Abang percaya isi Alkitab? Abang percaya isi Alkitab, dan apakah Abang memang sungguh-sungguh menjadikan Alkitab sebagai dasar acuan bicara dan berpikir? Tolong dijawab. Ya karena kita diskusi kan, sebab tertulis, jadi saya percaya yang tertulis, Nah, Bang. Ya, oke. Berarti Abang percaya yang tertulis. Berarti Abang setuju, sepakat dengan saya menjadikan Alkitab ini sebagai acuan yang tertulis. Setuju? Iya, kan kita diskusi. Masa Baik, kita pakai congor? Kan Kalau kita begitu pakai data. saya ajak Abang baca Yohanes 1 ayat 1. Oke. Saya Baik, ajak Abang kembali baca ke Yohanes 1 ayat 1. Yang penting jujur, Bang. Ya. Jujur yang penting. Ya, Ya, sudah. oke. Ya, Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah Jangan firman, kemana-mana. firman itu bersama. Oke, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa firman yang ada di situ? Siapa yang dimaksud sang firman itu? Firman itu kan perkataan Allah. Kalau memang sudah pernah Coba. baca Alkitab, siapa yang dimaksud sang firman di situ? Firman itu kan perkataan Allah di situ. Kalau sabar, jangan Anda potong. Kalau sabar dulu. Ini katanya Sabar dulu, mau jujur. pelan-pelan Ini dulu. katanya mau jujur. Nah, Iya, makanya saya memang main dari begini, Yohanes 1 ayat Pak. 1 Memang aja, di situ saya bisa membongkar kan perkataan ketidakjujuran Allah. Abang. Jadi nggak usah mengalamatkan ketidakjujuran kepada saya, karena Abang yang akan bolak-balik saya tontonkan di sini. Abang tidak jujur. Kalau memang Abang Coba, sudah silakan pernah Anda jelaskan mengerti kalau isi begitu. Alkitab, siapa yang dimaksud sang firman di situ? Enggak, jawab dulu. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, biar saya yang jelasin. Oke, saya enggak tahu. Coba Anda jelaskan. Silakan. Nah, jadi gini Bang, sebelum saya jelasin, itulah kenapa ya, makanya kalian ini sok tahu mengenai Alkitab, tapi nggak tahu apa-apa. Sok bicara mengutip. Oke, coba Anda jelaskan, saya tidak tahu. Padahal nggak ngerti Silakan. apa-apa. Ditanya masih Yohanes 1 ayat 1, nggak tahu sang firman itu siapa, nggak tahu. Jadi apa dasar kalian merasa ya? Iya, silakan Anda jelaskan, saya interpretasi dengar. kalian Jangan itu sampai penjelasan Anda benar. ngawur. Dari mana silakan. dasar interpretasi Anda Coba. itu benar? Tahu Alkitab saja enggak? Coba kita lihat Yohanes 1 penjelasan saja Pateo, saja teman-teman ya. enggak? Kita simak penjelasan Pateo.
Silakan, Gitu ya, coba Bang? Anda jelaskan, saya dengar. Ya, Coba. saya mau highlight itu Oke, dulu. coba, Saya coba. mau tegaskan itu dulu bahwa Abang mengakui barusan Abang nggak tahu apa-apa Yohanes 1 ayat 1. Ya, itu saya catat ya. Itu saya Silakan Anda jelaskan, coba. Saya jadikan dasar. Ya. Coba. Oke. Nah, siapa yang dimaksud di situ sang firman? Nanti silakan baca Yohanes 1 ayat 14 dan silakan baca keseluruhan kitab Yohanes. Secara mudah saja, setiap orang yang berakal dan berotak dan otaknya normal ya, waras ya, akan tahu siapa yang dimaksud sang firman di situ. Saya nggak perlu buka, biar Abang belajar, gitu ya, biar Abang belajar. Saya nggak perlu buka. Setiap orang tahu siapa yang dimaksud sang firman di situ. Nah, cluenya itu ada di ayat 14. Itu hanya sebagai alat bantu saja. Sang firman yang menjadi manusia. Siapa yang dimaksud sang firman menjadi manusia? Silakan baca total Alkitab. Nah, pertanyaan saya bukan di sana. Tapi pertanyaan saya justru di kalimat terakhir, bahwa dikatakan di sana sang firman itu adalah Allah. Nah, tanpa kita nggak usah dulu bedah siapa sang firman itu, nggak usah dulu ke sana. Saya mau tanya kepada Abang. Di situ ditulis sang firman itu adalah Allah. Ingat tadi kita menjadikan Alkitab sebagai acuan tertulis. Apakah Abang sepakat bahwa sang firman itu adalah Allah? Allah itu sama dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Sama itu. Apakah Abang sepakat? Iya, karena tertulis saya sepakat. Sepakat ya. Ya, baik. Iya, Jadi Allah pencipta langit dan bumi. Iya. Artinya menurut Alkitab hakikat dari sang firman itu adalah Allah. Sepakat ya? Clear ya? Menurut yang tertulis. Ya. Ya. Oke. Ya. Silakan. Sudah boleh saya? Oke, baik. Silakan. Oke, nanti kita pakai data ya teman-teman ya, bentar kita buka. Ingat ya, saya suka kunci kalau ya, sama bahwa Pak Abang Teo. Abang sudah sepakat sang firman itu adalah Allah. Oke. Ya, ini ya teman-temannya. Oh, kita buka di sini sih. Tadi beliau baca sang firman, padahal sabar. Tadi beliau baca sang firman, padahal di sini tidak ada sang. Coba kita baca ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Ingat, di sini tidak ada sang, tapi beliau tambah sang, mungkin kurang ya. Mungkin Ya, kurang firman kan, Tuhan. Sabar dulu. Saya jawab langsung. Sabar. Karena Sabar setiap dulu, sabar. Aduh, bagaimana? Karena setiap kekeliruan itu harus saya koreksi. Mohon maaf. Oke, Anda oke, terima oke, tidak silakan, terima, silakan. itu bukan masalah saya. Oke, silakan. Ya. Karena begini Bang. Ya. Jadi memang saya mencoba memperbaiki model komunikasi saya, bahwa setiap kali saya ketemu kekeliruan, mohon maaf harus saya koreksi. Iya, saya jelaskan sedikit. Di situ tertulis firman di edisi bahasa Indonesia versi LAI. Tetapi kalau di bahasa Indonesia tertulis hologos. Ho itu adalah kata sandang. Kalau diterjemahkan di bahasa Inggris the. Jadi hologos, the word. The word di dalam bahasa Indonesia harusnya sang firman. Tetapi di LAI, di terjemahan baru dituliskan firman saja. Pada dasarnya nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Loh, di Yunani sang firman. Kok di sini firman? Iya, tetap nggak ada masalah. Kenapa? Sepanjang makna firman yang ada di LAI itu sama dengan makna sang firman yang ada di bahasa Yunani. Jadi maksud saya, sorry tadi saya potong, supaya clear ya, setiap ada kekeliruan, mohon maaf, harus saya koreksi. Bahwa firman di situ jangan sampai Abang mengira sekedar perkataan. Sosok yang menyandang kata sang firman, sang jenderal, itu mengacu kepada pribadi, bukan cuma sekedar perkataan atau benda tidak berwujud. Itu maksud saya. Silakan. Oke. Ya. Berarti dari penjelasan beliau tadi pakai sang, berarti kita tahu lai salah ya. Oke. Ya, berarti tadi lai salah karena tidak ada sang, tapi Pak Teo bilang harusnya ada sang, ya. Sorry. Kalau saya minta datanya lama lagi dia tidak mampu. Koreksi lagi. Koreksi lagi ya. Ya, saya koreksi lagi. Pernyataan Abang ya, bukan saya. Oke. LAI tidak salah. Ada yang namanya gaya penerjemahan. Masing-masing kitab kemungkinan memiliki gaya penerjemahan tersendiri.
LAI hanya menerjemahkan firman saja tanpa sang firman. Bagi saya pribadi nggak masalah. Tapi kita bermain di datanya, di landasan informasinya, landasan pengetahuannya bahwa firman yang tertulis di terjemahan LAI itu di bahasa aslinya sang firman. Jadi sekali lagi, sorry ya, saya koreksi. Kalau abang bilang LAI salah, saya tidak mengatakan demikian. Tetapi saya lebih melihat ini sebagai gaya penerjemahan. Bolehkah LAI menerjemahkan hanya firman saja? Ya silahkan. Tapi kan tadi saya sudah bilang, sepanjang makna firman yang ada di bahasa Indonesianya enggak berbeda dengan makna firman di bahasa Indonesianya, di bahasa Yunaninya, itu enggak masalah. Silakan, Bang. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini bagus, Anda luruskan ini bagus nih. Oke, saya buka data di sini ya. Sabar teman-teman. Memang mesti kita pakai data biar kita jangan dikatakan. Oke, ini Bang. Aduh, salah terus. Nah, kita buka di sini saja ya teman-teman ya. Ini pembuktian, saya tidak bantah, biar Pak Teo yang luruskan, kalau salah bilang salah ya. Di kitab Sabda, Alkitab Sabda Yohanes 1 nomor 1 tulisannya sama ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Ya, kalau kita sebagai orang Islam kita harus menyelidiki apakah benar firman itu adalah Allah. Nah, mari kita buka firman. Ya. Nah, ternyata teman-teman, sabar. Ternyata teman-teman, firman di sini logos, ya. Nah, logos ini apa Udah maknanya? buka, Perkataan Yunaninya. firman. Iya, sabar. Iya, sabar, Pak. Nanti habis saya buka di situ. Bukan, sebentar. Iya, sabar. Abang menunjukkan, enggak, sebentar, ada yang salah di situ. Abang menunjukkan logos. Sebentar. Abang menunjukkan logos. Berarti apa? Berarti abang sedang masuk ke Yunani. Oke, sekali lagi, dengerin ya. Iya, Bang. Iya. Sebentar, iya, sebentar, nanti dengar. saya ke sana. Kasihkan Abang saya menunjukkan dulu. logos. Sebentar, abang menunjukkan logos berarti abang sedang masuk ke bahasa Yunani. Tadi abang buka Yohanes 1 ayat 1 menurut versi web Sabda. Nah, kalau memang konsisten buka web tersebut untuk mengambil bahasa Yunaninya, saya mau tanya, di bahasa Yunaninya, di versi web yang tadi, firman itu lengkapnya tertulis apa? Boleh nggak tolong abang tampilkan di layar abang itu? Logos saja atau hologos? Biar clear, biar nggak ada penipuan di antara kita. Iya, makanya biarkan saya dulu. Anda potong terus, Coba. Anda kok ketakutan ya? Coba tunjukkan yang tadi web Sabda tadi. Coba tunjukkan. Saya Tadi. sabar, Pak. Sabar, iya sabar. Kasihkan saya. Kok Anda tidak kasih saya? Maksudnya boleh tidak? Gak berani ya? Saya tidak. Berani ya? Biar saya yang nunjukkan. Kalau Nanti nggak Anda berani, yang biar saya jelaskan. Ini tunjukkan. kan kitab Anda. Ini kan kitab Anda. Biarkan saya dulu. Setelah itu baru Anda luruskan. Saya kan hanya membaca tertulis, Bang. Saya kan tidak framing dari tadi. Silakan. Oke, baik, diam. Baik. Yang sama ya. Oke. Yang sama. Nah, ini teman-teman, ini kan dikatakan logos. Logos ini maknanya apa? Perkataan firman. Nah, Yohanes 1:14, firman yang logos ini menjadi manusia, mereka katakan Tuhan, ya. Nah, Bukan langsung versi web tadi mana? iya, Yohanes makanya 1, diam versi dulu, Sabda. diam Coba. dulu. Ini gimana nih? Saya tidak bisa ngomong ini. Ngeroco saja. Tanda-tanda ketakutan kah ini? Sudah? Boleh saya ngomong, Pak Teo? Tunjukkan data aja, nggak usah ngomong. Eh? Bisa ngomong kalau kita diskusi kok. Sabar. Tunjukkan datanya. Ya, tunjukkan data. Oke, sabar. Kalau nggak ada data. Ketika saya Anda ngomong dulu, baru saya ngomong. Silakan Anda ngomong dulu. Silakan. Iya, abang kayak pemain sulap, disuruh langsung buka data, abang kayak tukang obat gitu lama-lama. Langsung aja, nggak usah ngomong dulu, gini ya. Tunjukkan data versi web yang tadi abang buka tadi, yang versi Sabda Yohanes 1:1.
Tunjukkan tadi versi Yunaninya yang mana? Apa tertulis di situ sama nggak dengan yang saya tunjukkan ini? Itu aja. Gak usah ngomong kemana-mana. Abang kayak tukang koyok, tukang obat, ngecap dulu kemana-mana. Saya minta data, abang malah ngecap. Coba mana versi webnya? Gak usah ngomong dulu lah. Versi webnya dulu mana tadi? Yuk. Sudah bisa? Sudah bisa ngomong? Saya buka Alkitab Sabda, dia bilang itu salah, kamu buka. Berarti bukan yang salah saya, yang salah kitab Anda ini. Di Alkitab Ya, Sabda sudah, tidak ada berarti hologos, di situ ada hologos. Jangan Anda Berarti salahkan saya. nggak berani Salahkan ya? kitab Ya. Anda, kenapa Anda salahkan Di saya? layar saya, Bagaimana di Anda layar ini? saya masih wajah abang yang nongol di layar saya ya. Di layar saya masih wajah Bukan, Bang. abang yang nongol. Nih. Oke, saya rasa saya sudah cukup beberapa kali. Di sini, sahabat, di sini tertulis logos, di situ hologos. Mana yang betul berarti? Alkitabnya, ayatnya mana ayatnya? Abang mulai kayaknya kayak orang yang apa ya? Begini Ingatan Bang, abang itu di kayak sini kececer. di sini logos, Ya. di sini logos, di Anda hologos. Mana yang betul? Tadi mana? Yohanes 1 ayat 1-nya mana? Nggak akan berani ya Bang. Lah ini Yohanes 1 ayat 1 ini Bang. Ya. Ini Sudah lihat Yohanes ya? 1 ayat 1. Ya, sudah lihat kan teman-teman? Jadi sekali lagi, oke, kita anggap dia hanyalah orang yang meracau, tidak berani menunjukkan data. Oke, mana versi Begini Bang, Yunaninya? ini Yohanes 1 ayat 1 Bang. Saya buka ini firman, saya ketik firman, apa firman? Dikatakan Mana apa versi di sini firman? Ini logos. Ini logos Bang. Mana versi Yunaninya? Apa ini Secara logos? lengkap. Secara lengkap versi Yunaninya mana? Secara lengkap. Secara lengkap versi Yunaninya mana? Secara lengkap. Lah itu sama Anda versi Yunaninya Anda sudah buka, kenapa Anda tanya saya? Ya sudah. Apa tertulis di situ bisa baca? Apa Oke, tertulis di situ di bisa tempat baca? Anda di tempat Anda tertulis hologos, di sini logos, berarti mana yang betul? Bagus. Loh, itu kan Anda Mana yang tidak betul? itu kan Anda cuma menampilkan satu kata, makanya tampilkan interlinearnya secara lengkap. Kok EA. Berarti mana yang betul, Kenapa, Bang? Bang? Saya tanya Tampilkan. mana yang betul, biar kita pakai yang betul. Abang nggak ngerti bahasa Indonesia? Nggak ngerti? Nggak ngerti? Susah. Coba ngerti bahasa Anda Indonesia? jelaskan sama saya. Coba Enggak. Anda jelaskan. Ya, Coba Anda ya. jelaskan biar saya mengerti bagaimana. Ya, Coba, abang coba. susah ngerti Coba bahasa jelaskan, Indonesia. jelaskan. Jangan panik, Saya jelaskan. bilang, Silakan. ya abang yang panik karena abang dari tadi nggak menunjukkan terjemahannya secara lengkap. Saya tadi sudah bilang, tunjukkan bahasa Yunaninya secara lengkap, bukan cuma kata per kata. Itu namanya nyomot. Logos dengan hologos jelas berbeda. Logos saja itu maksud peruntukannya, maknanya dan artinya itu beda dengan hologos. Kalau logos saja firman, itu yang bisa kita artikan macam-macam. Tetapi di dalam Yohanes 1 ayat 1 bahasa Yunaninya di situ tertera. Masih saya tunjukkan loh sampai sekarang ini versi Yunaninya. Ya, gitu Bang. Makanya gini Bang, saya teringat gini Bang, maling itu memang cuma mengambil barang-barang yang perlu saja buat dirinya. Gitu ya. Jarang maling itu ngambil lengkap gitu. Nah, biasa kan Bang, jangan punya sifat maling. Kalau mau bicara Yunani, contoh kayak ini ya, saya ulang dari awal nih. Ya. NRH hologos. Jadi in the beginning was the word. Tuh ya. Jadi biasakan kalau jadi sekali lagi ini ya. Kalau memang mau mengerti dengan benar, baca yang benar. Jangan kayak maling, Bang. Kami tahu kalian nggak Sudah. percaya dengan isi Alkitab dan mencoba menyimpangkan isi Alkitab. Kami ngerti, tahu kami. Panjang. Makanya kelakuannya seperti itu, hologos tapi dipenggal jadi logos saja. Kan tadi saya nggak lari, saya berdasarkan teks loh. Saya katakan di bahasa Indonesianya di LAI memang ditulis firman, tetapi sesungguhnya di Yunaninya itu hologos atau the word atau sang firman. Itu pun saya kasih tambah lagi penjelasan. Firman saja dengan sang firman itu nggak ada masalah bagi saya. Kenapa?
itu lebih kepada gaya penerjemahan saja menurut LAI. Sepanjang arti Oke, dan baik. makna firman di LAI itu sama dengan hologos atau the word Oke, yang baik. ada di bahasa Baik. Yunani-nya. Gitu ya. Jadi saya sudah Oke, jelasin baik. ya. Sebentar. Bisa Anda. Sebentar. Oke. Ini kita Bisa, tutup. sabar. Sebentar. Sedikit lagi. Belum. Jadi kita tutup. Saya sudah berkali-kali menunjukkan bahwa Sabar, firman di situ Anda klik tertulis di situ G3556 hologos. itu. Coba klik. Coba Anda berani tidak? Ya. Sekali lagi. G3056. Anda klik situ. Klik Sekali berani lagi, tidak? Saya Berani sudah tidak? menunjukkan. saya sudah menunjukkan G3056. secara Berani kalimat. klik tidak? Saya sudah menunjukkan secara takut dia. kalimat di situ tertulis Takut. hologos. Takut. Ya. Takut dia. Saya sudah Coba menunjukkan klik. di situ tertulis hologos. Coba Anda Nggak klik, usah. coba. Anda Nggak klik usah. itu. Karena Alkitab ya. Terus Kamu ketahuan. Ya, kamu yang Mau ketahuan. bohong. Gitu. Kamu Kata saya, ketahuan. ya. Coba Jelas, klik. di situ Coba klik. tertulis. Berani Ya, tidak klik? selesai ya. Berani tidak? Jadi bang, saya hanya menunjukkan bahwa Anda itu memang G3056 maling. berani klik tidak? Ya. Berani klik tidak? Berani klik tidak? G3056. Theo berani tidak? Ya. Klik G3056. Oke. Saya hanya menunjukkan Berani Anda itu klik? maling. Ah! Oke. Takut dia, Hologos takut. artinya sang Takut, firman. teman-teman. Itu sesuai benar Takut. dengan penjelasan saya. Takut dia, Sang teman-teman. firman itu adalah satu pribadi. Oke? Saya sudah selesai. Kalau Jadi dia kita klik, berangkat dari teman-teman, sana. Abang sudah coba mengakui klik, coba. tadi bahwa sang firman itu adalah Coba Allah. diklik. Kita sudah selesai di situ. Iya, diklik Ya? coba diklik. Berani tidak? Berani Ya, kalau tidak? diklik kenapa? Ya, kalau diklik kenapa? Coba. Oke, G36. Coba mana saya lihat, coba. Ya. Jangan sembunyi. Salah salah G3588, salah bukan itu. Kembali, salah. Jangan Anda tipu saya. Nah, coba mana? Logos Ini tadi. Nah, coba. Hologos. G3056. Iya, klik. Iya, klik situ. Betul. Sebentar. Klik. Sebentar. G3 Klik dulu, klik. Jangan klik. Diam. Oke. Saya jelasin. Tahu permainan dia di mana? Dia memang sengaja mengacu ke logos. Kenapa? Namanya juga kan? maling. Saya Target dia pula adalah salah. logos. Saya pula salah. Target Padahal dia bukan. adalah logos. Ya, itu paham saya bang. Coba klik. Target abang adalah Coba logos, kan begitu. Ya. 3056, coba klik. Abang tadi sudah tunjukkan. Coba klik. Pertanyaannya. Coba klik. Pertanyaannya. Coba klik. Pertanyaannya simpel. Berani tidak Logos klik? apa hologos? Berani tidak klik? Hah? Itu. Pertanyaannya yang tertulis ayatnya Coba. logos apa hologos? Iya, Jawab. silakan klik. Coba Jawab. kita buktikan. Nggak mau jawab saya turunkan. Di mana hologos di situ? Stone number kan bisa pilih. Ya, sebentar. Saya kembalikan dulu kamera. Sebentar ya. Saya balikkan kamera. Jadi, sebentar ya. Saya sudah mendeteksi dari tadi itu sebetulnya model maling, penipuan. Ya, maling. Bentar ya. Maling, penipuan. Kenapa dia bolak-balik? Ini saya jelasin. Kenapa dia bolak-balik main ke logos? Karena yang namanya maling. Dia nggak berani. Pertama tadi dia berat sekali masuk ke ayatnya langsung. Padahal di awal dia dengan gagahnya menampilkan Yohanes 1 ayat 1 versi sabda, ya, versi terjemahan interlinear. Gitu ya, gagah sekali. Tapi ketika saya minta tunjukkan bahasa Yunaninya secara lengkap, nah lama sekali dia mau main ke sana. Nah, sekalinya dia berani masuk ke sabda tadi, bukan Yohanes 1 ayat 1 versi bahasa Yunani secara full, secara lengkap dia tampilkan, tetapi cuman logos. Ya, cuman logos. Kenapa? Ya karena memang maksud dia untuk menafikan atau menyangkal siapa Yesus menurut Yohanes 1 ayat 1 secara utuh. Itu. Gitu. Makanya dari tadi kan saya kunci kan. Saya kunci yang pertama, sepakat tidak sang firman itu adalah Allah, bukan menurut imanmu, tetapi menurut yang tertulis dalam kitab. Sepakat ya? Oh bagus, saya pikir begitu. Mantap. Keren. Kan? Nah, kemudian
dia masuk ke Yunani, berani masuk ke Yunani, kan begitu. Ya kan? Di Yunani, teman-teman, kita dengan anteng saja membacakan Yunaninya. Kenapa? Karena di Yunani itu tertulis dengan jelas siapa yang dimaksud sang firman di sana. Makanya ketika dia tadi ya mencoba berdalih, ya istilahnya dia apa? Coba mau memelintir, ya namanya juga lidah bercabang dua, teman-teman. Ya kan? Nah, lidah bercabang dua. Dia tetap ngotot di kata logos saja. Dah, pertanyaan terakhir, karena saya lihat memang orang ini memang nggak akan bisa dipegang kata-katanya, nggak akan pernah jujur. Saya tanya, kalimat lengkapnya apa untuk logos itu? Logos saja atau hologos? Nah, di situ yang dia benar-benar meronta-ronta gitu ya, menangis kesakitan, nggak berani membacakan apa yang benar menurut Yohanes 1 ayat 1. Itu makanya sorry ya Bang, ada sedikit perubahan, penyesuaian sikap Bang, mohon maaf ya. Gitu ya. Jadi G3056 logos, betul, diklik pun nggak ada masalah, tetapi esensinya, ya, esensi pengetahuannya atau dasar pembicaranya apa isi Yohanes 1 ayat 1? In the beginning was apa? Pada mulanya adalah apa? Itu yang paling penting. Pada mulanya adalah logos saja atau hologos? Kan begitu. Ini kalau kita ya, bagi kita yang membaca Alkitab kan untuk mencari pengetahuan dan kebenarannya. Kalau mereka enggak, gitu ya. Ya mereka memang mencari salah gitu ya. Namanya juga didikan anak-anak yang salah, kan begitu. Nah, itu ya. Tadi saya coba kasih kesempatan dia untuk berani ya, berani jujur. Dia bilang pula kita yang nggak jujur, kan maling teriak maling itu namanya, ya. Kalau dia berani jujur, dia berani nggak membaca bahasa Yunaninya? Nandar masih mending tuh, menandar masih berani dia.